firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama. Kita tetap akan melanjutkan pembahasannya dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 16 sampai 22. Kita akan membaca bersama-sama ayat 16 sampai 22. 1, 2 ya. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak beradil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Keduanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah kesia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah napas manusia naik ke atas dan napas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa yang memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Ya, ini ayat-ayat yang nampaknya sedikit berbeda dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Karena ayat yang sebelumnya kita berbicara tentang waktu, di mana menjelaskan tentang momen dan kronos. Momen di mana ada suatu peristiwa, ada peristiwa pada diri kita yang memberikan perubahan atau yang mengubah, itu namanya momen atau kairos. Sedangkan kronos itu suatu perjalanan hidup yang linier dari awal sampai akhir, semacam sejarah keberadaan manusia. Di pihak seperti itu kita bisa lihat bagaimana Allah tetap berdaulat atas waktu dan kehidupan kita. Nah, di ayat 16 sampai 22 pada Pengkhotbah pasal 3 ini ada 3 isu besar yang diungkapkan oleh penulis. Yang pertama adalah bicara keadilan. Yang kedua berbicara tentang keberadaan nasib manusia. Yang ketiga berbicara tentang kemana manusia setelah mengalami kematian. 3 topik itu tidak mudah untuk dibahas kalau kita ingin tarik dalam konteks kekinian, maka yang paling mudah untuk kita lihat, kita rasakan, atau kita alami adalah berbicara tentang keadilan. Keadilan selalu berkaitan dengan kebenaran. Keadilan selalu berkaitan dengan kesucian. Keadilan juga berkaitan dengan kebaikan. Apa itu adil? Tentunya bukan sama rata sama rasa, bukan juga semuanya mengalami hal yang sama diperlakukan. Artinya ada yang perlu dipahami mengenai proporsinya. Ada yang namanya keadilan restributif dan ada yang namanya keadilan deliberatif. Keadilan restributif itu keadilan di mana setiap orang diperhadapkan pada suatu kondisi untuk diperlakukan adil. Di sana berkaitan dengan hak dan kewajiban. Tetapi kalau berbicara tentang keadilan yang bersifat deliberatif, berarti keadilan itu harus dikaitkan dengan porsinya, proporsionalnya. Misalnya seseorang yang mencuri sendal dengan seseorang yang mencuri uang negara seharusnya diperlakukan secara proporsional. Yang satu hanya merugikan 1 atau 2 orang, tetapi kalau korupsi itu merugikan satu negara, satu bangsa, banyak rakyat. Tetapi itu sulit diterapkan karena kekuasaan, kekuatan, otoritas dari seorang penguasa atau uang atau jabatan. Sehingga zaman sekarang ini kalau kita bicara tentang keadilan sulit sekali kita dapatkan langsung, kecuali kita berjuang, ada yang martir, ada yang bisa jadi korban atau dikorbankan. Banyak kasus di mana orang-orang yang menuntut keadilan justru mengalami kesulitan
bahkan terbunuh atau dibunuh. Nah, di sini pengkhotbah melihat bahwa di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Jadi di sini pengkhotbah merasakan bahwa memang tempat yang paling tidak adil adalah pengadilan itu sendiri. Karena di pengadilan bukan hanya mengetuk palu menyatakan kesalahan seseorang, entah itu terdakwa, terpidana, tetapi juga kadangkala ada suatu tekanan politik, tekanan uang. Menjadi hakim tidak mudah, menghakimi itu mudah. Karena perlu hati nurani yang baik berkaitan dengan 3 hal tadi. Apakah yang diputuskan oleh hakim atau diputuskan dalam pengadilan itu benar-benar adalah benar, benar-benar adalah baik, benar-benar adalah suci. Nah, disinilah terbentuk atau bisa dikatakan integritas dari seseorang hakim. Apakah memang hakim menyadari tanggung jawabnya? Bagaimana dengan pengadilan Allah nantinya? Tentunya kita tahu Allah adalah adil, benar, suci, dan baik. Maka pengadilan Allah pastilah pengadilan yang betul-betul memiliki kekuatan yang membebaskan orang yang tidak bersalah sekaligus juga menghukum orang yang bersalah. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita, bukan hanya di dalam pengadilan, dalam keseharian saja kita bisa mendapati bahwa banyak peristiwa yang membuat kita tidak rasa ada keadilan. Misalnya di sebuah perusahaan, apakah benar seorang karyawan itu diperlakukan adil dengan pekerjaan yang begitu banyak, dengan dana biaya upah yang begitu tidak adil kalau diperhitungkan dengan pekerjaan. Bahkan ada yang memperkirakan kalau di negeri kita ini antara pemilik modal dengan karyawan itu 1:100. Yang normalnya kan kalau boleh bisa dikatakan setelah dipotong pajak, kemudian juga dana operasional, kalau ada keuntungan setidak-tidaknya 1:25. Tetapi faktanya nggak bisa seperti itu, karena merasa bahwa itu miliknya. Padahal kalau kita lihat di dalam kehidupan orang Israel, kita bisa menemukan bahwa seorang yang bekerja pada tuannya, dia harusnya disejahterakan. Karena memang kehadiran sebuah usaha itu mensejahterakan. Nah, kalau perusahaan sudah tidak lagi mensejahterakan, tetapi memanipulasi, memperbudak, bahkan menjadikan karyawan atau stafnya sebagai mesin, di mana keadilan? Tidak ada lagi ditemukan. Disitulah bukti memang tidak mudah untuk menerapkan keadilan. Maka pengkhotbah ini bertanya, dan ia bertanya, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Benar, ada pengadilan Allah, pengadilan terakhir nanti waktu Tuhan datang kedua kali. Dalam Matius pasal 25 dijelaskan tentang pengadilan Allah di hari terakhir, berkaitan dengan integritas hidup orang percaya yang harus dapat memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar yang mengalami kehidupan yang papa, yang sederhana, yang sulit. Tetapi itu kan nanti, orang berpikir setelah mati habis lenyap. Jadi sebenarnya bagian yang kedua mengenai pembahasan bahwa manusia akan mengalami kematian, itu merupakan perspektif awal bahwa nanti toh semuanya akan seperti binatang. Memang secara kondisi tubuh manusia dengan binatang, secara fisik kita akan kembali ke debu tanah. Kita tanam kubur seekor anjing yang mati, dan kalau kita lihat kuburan kakek, nenek, atau keluarga kita yang dikubur, misalnya kalau digali, ya kita nggak temukan lagi tubuhnya. Bahkan tulang-tulangnya sudah menyatu dengan tanah dan habis lenyap. Secara fisik iya, dan karena itu banyak orang berpikir setelah mati habis sudah, nggak lagi ada kelanjutannya. Tetapi tidak demikian, maka pengkhotbah penulis ini mengatakan tidak. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu tanah, dan keduanya kembali ke debu tanah, benar. Tetapi persoalannya bukan di situ, karena binatang habis lenyap. Tapi manusia akan berhadapan dengan takhta Allah. Maka bagian ketiga, kemana manusia itu setelah mengalami kematian, akan dibangkitkan, menerima tubuh yang baru untuk diadili. Nah, di sini kita bisa lihat ada suatu gagasan yang baik mengenai keadilan dan akhir hidup manusia.
Maka penulis ini, pengkhotbah ini mengatakan, ya sudah, toh nanti akan diadili oleh Tuhan, toh nanti kita akan berhadapan dengan takhta pengadilan Allah. Sekarang kita memang bekerja, berkarya. Nampak tidak ada keadilan, nampak tidak ada suatu sikap yang bisa kita katakan berlaku adil, ya kita kerjakan aja dengan gembira. Toh nanti semua akan diadili. Artinya pengkhotbah di tengah pesimis dan skeptisnya kita melihat ketidakadilan dimanapun di bumi ini, dan memang semua nanti akan mengalami kematian, tetapi ada satu momen di mana kita akan berhadapan dengan takhta pengadilan Allah. Dalam konteks seperti itu, jadi di sini bekerja itu betul-betul untuk diisi dan diperhatikan secara eskatologis. Maksudnya begini, apapun situasi dan kondisi yang ada yang kita sedang hadapi, dan banyak ketidakadilan kita lewati, kita jalani, bahkan kita diperlakukan tidak adil, tetaplah bekerja dengan gembira. Tuhan akan menambahkan, memberikan upahnya tidak di sini nanti. Lalu kita memandang kepada kapan pengadilan itu dinyatakan nanti. Sekarang kita jalani dan kita bahagiakan diri kita dengan bekerja yang sudah kita lakukan. Nah, kalau begitu, apakah kita tidak kreatif? Kalau gitu bekerja, tidak. Justru apa yang kita tabur sekarang dalam dunia pekerjaan kita, apapun itu, asal itu menunjukkan kebaikan, kesucian dan kebenaran, itu tidak sia-sia. Walaupun tidak bisa kita raih sekarang misalnya. Kita tidak dapatkan itu sekarang. Karena kita berada di dalam posisi diperlakukan tidak adil. Bahkan sampai kematian tiba kita tidak dapat apa yang kita harapkan. Tidak apa-apa, karena Tuhan akan memberikan keadilannya nanti. Jadi di sini pengkhotbah justru memberikan kepada kita suatu motivasi yang baik untuk kita lebih produktif lagi, lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi dalam bekerja, berkarya, melakukan apapun di tengah-tengah ketidakadilan. Dan jangan berharap keadilan dari dunia. Jangan berharap keadilan dari manusia. Jangan berharap keadilan sekalipun dari orang yang mengaku Kristen. Mintalah keadilan Tuhan. Sehingga kita nggak putus asa, nggak frustasi, nggak merasa ditinggalkan Tuhan. Karena kita melihat secara eskatologis apa yang Tuhan sediakan di depan. Eskatologis itu berarti kita melihat hari di mana Tuhan menyatakan dirinya menghakimi. Itu hari terakhir, hari pengadilan, hari finalitas di mana Tuhan akan menyatakannya. Ya kalau kita dalam dunia pekerjaan kita nanti berhasil pun, tetap memandang kepada keadilan Tuhan. Artinya kalau kita bekerja, berkarya, produktif, lalu dapat rezeki, lalu kita jadi pimpinan, atau kita jadi pengusaha, atau kita jadi orang-orang yang memiliki semua, mari kita harusnya punya sikap untuk melakukan suatu tindakan yang adil terhadap karyawan, staf, ataupun siapapun. Jadi kalau kita ada kesempatan bisa memiliki otoritas, punya kekuasaan, punya uang, jangan kita pakai untuk menindas dan memperlakukan orang tidak adil. Tapi mari kita gunakan supaya terbukti, walaupun nanti kita menikmati keadilan pada hari kedatangan Tuhan kedua kali, secara eskatologis kita berharap itu, tapi kita bisa membagikan shalom itu, mencicipi keadilan shalom itu di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi ada satu pihak kita, kalau tidak diperlakukan adil, kita tetap berharap kepada Tuhan, tetap kita bersuka, kita bergembira. Tapi di pihak lain, kalau kita mendapat berkat, kita mendapatkan banyak hal yang diberikan Tuhan, ya kita juga memperlakukan yang adil. Nah disitulah kita harus menerapkannya. Ya semoga apa yang kita pelajari pada bagian ini dapat bermanfaat. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada saat ini kami sudah membaca, mendengar, dan mencoba merefleksikan firman-Mu. Sulit bagi kami untuk menyatakan keadilan dalam konteks kehidupan kami. Terkadang kami putus asa, frustasi, bahkan pesimis. Berapa lama lagi Tuhan kami mengalami kesulitan karena ketidakadilan. Tetapi dengan firman-Mu ini kami diingatkan bahwa toh nasib semua orang akan sama, mati. Dan kami diingatkan oleh firman-Mu pada waktunya ada pengadilan-Mu pada akhir zaman. Tuhan, ajar kami tetap bergembira di tengah pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menolong kami. Kalau nanti kami sukses, berhasil, atau dapat rezeki, ajar kami juga Tuhan untuk tidak menggunakan kekuasaan, uang, atau jabatan, atau posisi kami untuk menindas orang. Ajar kami mengasihi dan menyatakan shalom, keadilan-Mu bagi sesama kami. Terima kasih Bapa untuk renungan ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.